Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gulam Hamdani Skandaria Muda dengan NIM 2020-233 dari kelas Akuntansi Biaya E akan mencoba menginterpretasikan dan membahas soal ujian tengah semester akuntansi biaya berdasarkan pekerjaan yang telah saya kerjakan. Baik, langsung saja kita akan mencoba mengerjakan soal yang pertama. Dari soal yang pertama yaitu A. Buatlah kartu persediaan dengan metode MPKP. Metode MPKP yaitu metode masuk pertama keluar pertama atau yang biasa kita kenal dengan FIFO. Di sini saya sudah membuat tabel sebelumnya agar langsung bisa diisikan. Baik, yang pertama berdasarkan soal pada tanggal 2 persediaan awal 12.000 unit pada 2.500 per unitnya. Kita akan isikan pada tanggal 2 persediaan awal dengan harga jumlah maaf 12.000 kali akan saya kalikan menghasilkan 30 juta pada persediaan awal. Kemudian pada tanggal 5 pembelian 22.000 unit dengan harga 2.800 per unitnya. Pada tanggal 5 pembelian dengan harga 2.800 per unitnya, maka jumlahnya kita akan kalikan, maka jumlahnya pembelian yaitu 61.600.000. Jadi saldonya dia ditambah dengan 2.000 22.800, maka akan mendapatkan nilai. Kita kalikan biaya yang tersedia pada tanggal persediaan tersedia pada tanggal 5 adalah 61.600.000. Kemudian pada tanggal 8 pembelian 23.000 unit dengan harga Rp3.000 per unitnya. Maka pada tanggal 8 pembelian 23.000 dan harga unit 3.000 per unitnya. 69.000 jumlahnya, maka saldonya akan kopikan saja. Kita tambahkan dengan 23.000 dan harga persatuan 3.000, akan mendapatkan hasil 69 juta rupiah pada tanggal 8. Kemudian pada tanggal 15 penggunaan 55.000 unit. Penggunaan 55.000 unit. Penggunaan, maka kita tuliskan pada kolom penggunaan.
kalikan 61 juta, kemudian maka saldo yang tersisa adalah sebesar 2000 unit pada Rp3.000, yaitu maka kita kalikan akan menghasilkan 6 juta rupiah pada tanggal 15. Kemudian pada tanggal 19 pembelian 15.000 unit dengan harga satuan Rp2.850. Kita akan tuliskan pada tanggal 19 pembelian 15.000 dengan harga unit 2.850, maka mendapatkan 42.750. Maka saldo yang tersisa juta maka saldo yang tersisa pada tanggal 19 adalah Rp42.750.000. Kemudian pada tanggal 25 penggunaan 16.000 unit. Maka kita tuliskan pada kolom 2000 unit. Kemudian kita kalikan, kemudian saldo yang tersisa menjadi 1000 unit pada 2.850. Maka kita akan kalikan dan menghasilkan saldo yang tersisa pada akhir persediaan bahan yaitu 2.850.000 dengan menggunakan metode FIFO atau MPKP. Kemudian kita akan beranjak pada soal yang berikutnya. B. Buatlah rekapitulasi biaya TKL tenaga kerja langsung dengan menggunakan metode insentif individual atau 100% bonus plan. Baik, kita akan coba kerjakan. Di sini saya sudah masukkan beberapa data. Diketahui pada soal gaji tenaga kerja langsung sebesar 12.000 per jam. Kita akan tuliskan 12.000 per jam. 12.000 per jam. Kemudian total jam kerja sebanyak 886. Kita akan tuliskan 886. Kemudian untuk mengetahui rekapitulasi biaya tenaga kerja langsung, maka dapat digunakan cara sebagai berikut, yaitu total gaji sama dengan jam kerja normal dikalikan dengan tarif upah per jam. Kita ketahui di sini jam kerja normal adalah 886. Maka akan kita kalikan dengan tarif upah per jam atau gaji tenaga kerja langsung. Maka akan memperoleh nilai sebesar 10.632.000
untuk total gaji, yaitu rekapitulasi biaya tenaga kerja langsung sebesar 10.632.000. Kemudian kita akan lanjut pada soal yang berikutnya. C. Buatlah laporan harga pokok produksi selama bulan Januari tahun 2021. Berikut kita akan coba memasukkan beberapa data-data yang ada pada soal. Di sini saya sudah memasukkan beberapa data untuk dilengkapi datanya. Bahan baku, persediaan awal. Kita ketahui pada soal pada jawaban metode FIFO, persediaan awal yaitu 30 juta rupiah. Maka kita masukkan 30 juta rupiah. 30 juta rupiah. Kurang 0 ya. 30 juta rupiah persediaan awal sebesar 30 juta rupiah. Kemudian pembelian adalah jumlah dari saldo yang ada pada kolom pembelian. Kita akan coba jumlahkan. Menghasilkan jumlah 173.350.000, yaitu pembeliannya. Kemudian maka akan kita ketahui bahan yang tersedia, yaitu berasal dari persediaan awal, kita tambahkan dengan pembelian, maka akan menghasilkan sebesar 203.350.000 bahan yang tersedia. Kemudian persediaan akhir kita ambil dari data yang di atas, yaitu menunjukkan 2.850.000 untuk persediaan akhir. Kita tuliskan 2.850.000. Maka akan, untuk mengetahui bahan yang terpakai, maka akan kita kurangkan dengan bahan yang tersedia. Jadi bahan yang tersedia kita kurangi dengan persediaan akhir, maka akan kita ketahui biaya bahan yang terpakai yaitu sebesar 200.500.000 bahan yang terpakai. Kemudian gaji tenaga kerja langsung. Gaji tenaga kerja langsung yaitu jumlah dari total gaji karyawan bulanan yang terdapat pada soal, yaitu 1.250.000. Kita tambahkan dengan 1.500.000. Kemudian kita tambahkan dengan 1.750.000. Kita tambahkan dengan 1.250.000. Maaf. Ya, maka akan menghasilkan biaya sebesar 5.750.000 untuk gaji tenaga kerja langsung. Kemudian biaya overhead pabrik. Berdasarkan soal, biaya overhead pabrik ditentukan berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan metode proporsi sederhana, yaitu 5% dari total biaya bahan baku dan 20% dari total biaya tenaga kerja. Kita akan coba ketahui 5% dari total biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya bahan baku yaitu biaya persediaan yang
terakhir ada data di atas, yaitu ini 2.850.000. Kita akan coba masukkan datanya, kemudian tambah dengan 20% dari total biaya tenaga kerja. 20% dari total biaya tenaga kerja. Kita ketahui biaya tenaga kerja yaitu sebesar 5.750.000, maka kita akan masukkan datanya. Maka akan diperoleh nilai biaya overhead pabrik sebesar 1.292.500. Kemudian total, kita akan mengetahui total biaya produksi yaitu dengan menjumlahkan saldo bahan yang terpakai tambah gaji tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik, maka akan menghasilkan sebesar 207.542.500 total biaya produksi. Kemudian barang dalam proses awal, diketahui pada soal barang dalam proses pada Desember akhir tahun 2020 sebesar 14 juta rupiah. Kita akan masukkan 14 juta rupiah. Kemudian barang dalam proses akhir pada Januari tahun 2021 yaitu sebesar 3.500.000. Kita akan masukkan. Maka untuk mengetahui harga pokok produksi, kita akan menjumlahkan dulu total biaya produksi dengan barang dalam proses awal kemudian kita kurangi dengan barang dalam proses akhir, maka akan menghasilkan sebesar 218.042.500. Untuk harga pokok produksi, maka harga pokok produksi hasil dari perhitungan di atas adalah 218.042.500 rupiah. Kemudian kita akan lanjutkan pada soal berikutnya. Temukan laba kotor dari hasil poin B dan C. Berikut adalah perhitungan untuk laba kotor. Pertama, kita masukkan dulu penjualan yang terdapat pada aktivitas pada soal, yaitu penjualan selama bulan Januari tahun 2021 sebesar 540 juta. Kita akan coba masukkan 540 juta rupiah. 540 juta. Kemudian harga pokok penjualan. Di sini harga pokok penjualan adalah harga pokok produksi. Harga pokok penjualan diketahui dari harga pokok produksi, kemudian dikurangi dengan barang dalam proses akhir, maka akan menghasilkan 214.542.500 rupiah. Kemudian kita akan kurangi penjualan dengan harga pokok penjualan, maka akan menunjukkan laba kotor pada tahun berjalan sebesar 325.457.500 rupiah. Laba kotor berdasarkan hasil penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, menghasilkan laba kotor 325.457.500 rupiah. Sekian dari pembahasan
pekerjaan yang telah saya lakukan. Semoga dapat menjadikan wawasan bagi saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.